Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar UAS keandalan dan kualitas. Saya Siti Fatimah Rohmatullajan dan teman saya Dewayani Karisma Ayu Pradipta. Kami dari Prodi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Untuk jurnal yang kami angkat dalam tugas besar ini yaitu penerapan Statistical Quality Control atau SQC pada pengendalian mutu minyak telon dengan studi kasus di PT X dengan penulis AL Lucitra dan S. Fadiah. Untuk latar belakangnya, salah satu produsen jamu di Indonesia adalah PT X yang telah berdiri sejak tahun 1963. Produk yang dihasilkan PT X terdiri dari 3 macam, yaitu obat dalam, obat luar, dan minuman. Untuk memproduksi produk dengan kualitas kelas dunia, tentunya diperlukan pengendalian serta standar mutu yang baik. Standar mutu harus mampu berkembang untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Maka dibutuhkan suatu pengendalian mutu produk yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam menjaga mutu produk minyak telon dari PT X diperlukan pengendalian mutu secara keseluruhan, yaitu mulai dari pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu proses, hingga pengendalian mutu produk akhir. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Statistical Quality Control atau SQC pada pengendalian mutu minyak telon di PT X. Metode SQC yang digunakan dalam penelitian ini adalah diagram Pareto dan diagram sebab akibat. Pengendalian mutu menggunakan SQC pada penelitian ini dilakukan pada tahap akhir produksi minyak telon sebelum produk didistribusi ke tangan konsumen. Pada proses pengemasan produk ini akan beberapa kali melewati tahap inspeksi. Tahap inspeksi merupakan suatu proses pengecekan pada kemungkinan adanya penyimpangan pada produk. Misalnya terdapat benda asing, kecacatan pada coding, kemasan, dan label produk. Nah, untuk penyimpangan produk atau produk cacat ini sangat sering terjadi di berbagai industri besar. Nah, sebagian besar cacat produk terjadi karena adanya kesalahan mesin, manusia, metode, dan bisa saja karena material bahan baku yang digunakan. Produk cacat mempunyai kemungkinan untuk masuk ke pasaran, dan hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pengendalian mutu, monitoring, maupun proses controlling pada produk. Nah, oleh sebab itu, PT X selalu melakukan pendataan kecacatan produk selama produksi berlangsung. Fungsi dari data penyimpangan ini dilakukan agar data ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk memperbaiki sistem produksinya. Nah, untuk diagram Pareto sendiri, diagram Pareto ini adalah sebuah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian dari jumlah masalah yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Sehingga diagram Pareto adalah alat yang dapat merepresentasikan sumber defek yang paling sering ditemui, jenis kecacatan yang paling sering muncul, ataupun alasan-alasan yang paling sering muncul. Sehingga alat tersebut dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan terbesar agar dapat dilakukan perbaikan. Nah, kemudian untuk diagram sebab akibat atau yang biasa disebut dengan fishbone diagram. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah. Selanjutnya ada data kecacatan produk minyak telon di PT X pada bulan Desember 2017 di mana ada 5 jenis kecacatan dan jumlah cacat. Kemudian ditentukan nilai dari kecacatan masing-masing jenis cacat. Selanjutnya setelah diketahui data tersebut dibuat untuk Pareto chart-nya di mana untuk volume kurang itu menduduki peringkat pertama dengan nilai cacat 54,9.
Kemudian yang kedua ada expired data dengan nilai cacat 28,8. Kemudian yang ketiga ada tutup tidak rapat dengan nilai 12,2. Yang keempat ada label miring dengan nilai 3,6. Dan yang terakhir dus basah dengan nilai 0,6. Di mana cacat untuk volume kurang dan expired data nilainya lebih dari 80%, sehingga untuk volume kurang dan expired data perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ini adalah diagram tulang ikan atau fishbone diagram untuk permasalahan volume kurang yang tidak sesuai standar. Jadi di sini ada 3 penyebab, yaitu metode, manusia, dan dari mesinnya. Untuk dari metode sendiri itu karena SOP yang tidak dijalankan. Untuk dari manusianya itu karena sering bergurau, kemudian kurang teliti juga. Dan untuk mesinnya ini dari perawatannya atau maintenance-nya dan juga untuk umur mesinnya. Dan ini adalah yang terakhir, diagram tulang ikan untuk permasalahan kode expired data tidak sesuai. Jadi di sini ada 4 penyebab, yaitu metode, manusia, material, dan juga mesin. Untuk metode sendiri dikarenakan karena SOP yang tidak dijalankan. Untuk dari manusianya karena kurang teliti dan kurang adanya komunikasi. Kemudian untuk materialnya itu akibat dari kualitas tinta yang buruk. Dan yang terakhir dari mesinnya ini karena kualitas dari mesin yang menurun. Sekian presentasi dan penjelasan untuk tugas besar UAS keandalan dan kualitas dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.